Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung yang memiliki kepadatan sekitar 5.332 km persegi. Kota Bandar Lampung merupakan gerbang utama untuk orang masuk ke Pulau Sumatera melalui Pulau Jawa sehingga memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan kegiatan pendistribusian logistik dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung hingga saat ini merupakan pusat jasa perdagangan dan perekonomian di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung sendiri memiliki luas 197,2 km persegi yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 102 kelurahan dengan penduduk sebanyak 1.184.949 jiwa, di mana 68%-nya merupakan kelompok umur produktif yang berada di range umur 15 sampai dengan 64 tahun. Namun di tengah tingginya umur produktif, seberapa jauh pandangan mereka terhadap koperasi? Tahu koperasi nggak? Tahu. Tahu. Koperasi itu apa sih? Koperasi itu di mana wadah, di mana isinya mereka yang dari tergantung ya konteksnya apa menurut aku. Kalau misalnya koperasi sekolah berarti itu menyediakan barang-barang atau pulang sekolah, sedangkan sama kayak koperasi mahasiswa mungkin kalau misalnya koperasi simpan pinjam di situ anggotanya bisa pinjam atau nyimpan menabung di situ, tergantung konteksnya sih. Intinya kayaknya ya menurut aku itu memberdayakan membuat mesejahterakan anggota. Koperasi ya. Kalau koperasi sih setahu aku kayak tempat simpan pinjam gitu Kak, kayak tempat jualan gitu. Koperasi itu ya tadi sih garis besarnya adalah simpan pinjam. Terus setahu saya koperasi itu hanya diperuntukkan untuk kelompoknya. Jadi di koperasi itu ada anggota kelompoknya. Setahu saya kayak gitu deh. Terus koperasi itu yang gue tahu kayak cuman jual-jualin barang aja sih, kayak sama kayak warung-warung pada umumnya lah. Menurut saya koperasi itu suatu lembaga atau tempat di mana tuh dia yang menyediakan misalnya peralatan-peralatan atau suatu organisasi di mana di situ terdapat suatu kumpulan mahasiswa atau siswa itu sendiri. Setuju nggak kalau kamu dibilang koperasi itu kuno? Dibilang setuju sih, kayak setuju sih Kak. Soalnya sekarang sih udah nggak, kebanyakan juga udah makanya bank sih Kak. Udah agak ketinggalan zaman sih menurut aku. Setuju sih. Kenapa? Apalagi kan kalau zaman sekarang ya, koperasi itu mungkin udah ketinggalan zaman sih karena kalah sama yang namanya startup kan udah banyak tuh ya. Ya mungkin menurutku koperasi itu udah kuno sih. Aku setuju. Kenapa kamu setuju? Karena banyak orang yang nggak tahu tentang koperasi menurut aku. Karena kan kebanyakan koperasi itu sekarang mungkin orang-orang tua aja. Wawancara sebelumnya selaras dengan data yang dihimpun pada penelitian yang dilakukan oleh Olivia Winda Oni Panjaitan, Ani Mahrita, dan Kanti Rahayu yang berjudul Persepsi dan Minat Generasi Z dalam Berkoperasi Guna Mendorong Keberlanjutan Koperasi, di mana di sana dikatakan ketertarikan untuk menjadi anggota koperasi memang cukup rendah. Koperasi sendiri lahir karena sulitnya perekonomian rakyat yang disebabkan oleh kejamnya penjajahan bangsa kolonial yang berimbas pada banyaknya penduduk pribumi yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Munculnya koperasi merupakan sebuah solusi dari kondisi yang sedang terjadi. Hal ini selaras dengan amanat Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Salah satu koperasi terkenal di Lampung yaitu Koperasi Kredit Mekarsai. Koperasi yang awalnya digagas di tahun 1990-an ini merupakan koperasi simpan pinjam yang cukup sukses di Lampung.
Awalnya, koperasi ini dibentuk dari perkumpulan karyawan Yayasan Savarius yang memiliki keresahan yang sama untuk sama-sama menaikkan taraf hidup karena pada saat itu, gaji dari Yayasan Mekarsai hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika ingin memiliki tempat tinggal, kendaraan, dan lainnya, maka menuntut para karyawan lain untuk lebih menekan biaya hidup mereka. Selain itu, dasar dari berdirinya Koperasi Mekarsai ialah untuk mensejahterakan karyawan Savarius. Atas dasar semua itu, akhirnya Mekarsai berdiri tepat di tanggal 27 Januari 1992. Berawal dari keprihatinan karyawan dan guru-guru Yayasan Savarius, dibentuklah koperasi yang menampung itu semua, Koperasi Mekarsai. Jadi karyawan Savarius berkumpul untuk membahas pembentukan koperasi, yang mana koperasi itu nantinya usaha yang akan dijalankan ada simpan pinjam tadi. Makanya wadahnya apa atau lembaganya apa, ya Koperasi Mekarsai ini yang dibentuk saat itu. Salah. Kalau boleh tahu rapat anggota terakhir itu total SHU yang dibagikan ada berapa, Pak? SHU tahun 2020 berarti SHU tahun 2021. Betul. Itu sampai dengan 3 miliar gitu. 3 miliar gitu. Iya, 3 miliar. Dan untuk tahun 2002 sendiri ya kita targetkan SHU itu kita harus bisa 3,5 miliar lah. 35 miliar untuk tahun 2022. Ya. Lalu bagaimana cerita dari para anggota Koperasi Mekarsai itu sendiri? Gabung di Koperasi Mekarsai. Oke. Kebetulan saya waktu itu kan kuliah sambil bekerja. Saya tuh bekerja di salah satu lembaga atau yayasan ya, namanya Yayasan Lembaga Miriam. Nah, kebetulan di sana itu banyak pegawainya itu yang gabung di Koperasi Mekarsai. Awalnya sih ya, saya juga belum tahu tentang koperasi itu seperti apa. Awalnya juga agak takut juga ya gabung. Tapi dengan berjalannya waktu, banyak teman-teman dari kantor itu yang sudah merasakan manfaat dari gabung Mekarsai. Kalau gabung Mekarsai itu memang katanya sih kuno, tapi setelah merasakan manfaatnya ya kita awal ikut join dulu. Stigma awal merasa takut ini nabung nanti kayak mana, manfaat atau kita mau narik, mau minjam itu susah atau tidak, itu ternyata ya tidak seburuk yang apa ya awal saya itu rasakan. Yang jelas dampak positifnya itu khususnya bagi keluarga kami itu kesejahteraan. Kami bisa punya rumah dengan sistem angsuran yang sangat panjang sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, kami juga banyak relasi karena banyak anggota Mekarsai yang bergabung di dalam Koperasi Mekarsai. Itu kami ada semacam pertemuan kayak RAT, kayak rapat anggota khusus, rapat anggota tahunan, kami dipertemukan seperti itu. Nama saya Muhammad Kurniawan Albasir Tamar. Saya sekarang lagi menggeluti bisnis di bidang kuliner sama warung ya. Yang pertama ada warung Azam, namanya warung Azam itu ya warung, konsepnya warung, tapi ke depan mau kita buat warung online ya. Basicnya warung tapi online gitu. Nah terus ada Hisap Lampung, itu minuman ya boba gitu ya. Ada boba sama nanti ke depan kita mau buat rental PS. Awalnya nggak percaya sih ya sama ada koperasi ya, tapi waktu itu diajak sama orang tua atau ya orang tua sih ke sana ngobrol, terus cari tahu ternyata bagus nih koperasi nih gitu kan. Oke gitu kan, saya jadi gabung anggota yang kirain kita koperasi itu, yang saya tahu ya koperasi itu koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu jual baju, buku ya sekolah lah. Ternyata ada koperasi kayak gini nih, saya juga baru tahu. Udah sebelumnya udah pernah tahu ada koperasi kayak gitu, tapi kan kita kurang percaya. Ternyata pas nyaksiin sendiri, oh
ada koperasi Mekarsai gitu. Pertama itu yang saya cari perbedaan sama bank ya. Oh iya. Ya. Nah ternyata pas gabung koperasi ya benar. Saya kira juga tadinya pinjamannya cuma satu jenis, tapi banyak macam-macam pinjaman dan menguntungkan anggota. Kayak pertama ini ekspektasi ya, pas udah real ya. Ternyata kita kayak saya dulu pernah sempat kuliah S2 itu ada biaya pinjaman juga dari Mekarsai, pinjaman pendidikan bunga 0%. Tahun berapa itu Kak? Tahun 18 sampai 21 atau lulus 2021 20. Nah itu ternyata banyak, ada kesehatan, ternyata nggak cuma pinjaman untuk ini doang Untuk gitu usaha, kan. Iya, ada pendidikan, kesehatan. banyak, untuk usaha juga ada, KPR juga bisa gitu. Nah itu seberapa membantu sih Kak Koperasi Mekarsai ini dalam perkembangan dari bisnis Kakak sendiri? Kalau dibilang seberapa membantu banget ya Mbak. Pertama yang pasti ya, Iya. dari pendanaan yang pasti itu orang mau jalanin usaha, jalanin dagang lah kasarnya, yang pertama dipikirin pasti modal itu pasti, karena orang semua mau usaha tapi belum tentu satu punya modal. Di sini peran Mekarsai, orang susah nih kita mau usaha tapi nggak ada modal. Nah, Mekarsai yang membantu kita. Gimana caranya? Kita buat pinjaman, Mekarsai pinjaman, kita tinggal langsung tiap bulan, gitu. Itu sangat membantu. Seakan tidak mau ketinggalan, di tengah era kemajuan teknologi ini, Mekarsai juga bertransformasi menjadi koperasi modern melalui pengembangan aplikasi pelayanan anggota pertama di Bandar Lampung. Saktiling, mereka menyebutnya. Seperti disebutkan di laman Altum News, masyarakat dengan budaya baru yang sudah ramah teknologi pasti akan punya perilaku yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Mekarsai juga harus melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka. Kita keluarkan juga aplikasi, ya, aplikasi namanya Saktiling. Saktiling itu kita membacakan koperasi dalam genggaman ya. Jadi Saktiling juga sangat membantu saat kondisi COVID kemarin ya, terutama. Jadi fitur yang ada dalam Saktiling ada, kita bisa beli kuota segala macam, token listrik atau bayar listrik, bayar BPJS dan finance yang lain, ataupun transfer juga terbang bisa. Harapan kami dengan adanya Saktiling itu, anak-anak muda itu jadi tertarik. Jadi koperasi itu nggak seperti yang dibayangkan mungkin anak muda sekarang ya, koperasi itu kuno. Orang-orang tua, ya benar sih orang-orang tua, tapi kita masih memikirkan anak-anak muda gitu loh. Justru dari yang anak-anak muda itulah koperasi akan tetap bisa eksis terus sampai kapanpun. Betul. Makanya kita harus menggait anak muda. Koperasi Mekarsai adalah bukti bahwa koperasi sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan kesetiakawanan tanpa mengesampingkan inovasi dan kesejahteraan anggota. Hal itu dibuktikan dengan telah berkembangnya koperasi Mekarsai sendiri sehingga dapat tumbuh dan bersaing di pasarnya. Tentu saja juga dapat mensejahterakan anggotanya. Tepat di tahun lalu, koperasi Mekarsai membagi sisa hasil usaha kurang lebih 3 miliar kepada anggotanya sebagai bentuk perayaan akhir tahun dan apresiasi kepada seluruh anggota yang selalu mendukung keberlangsungan koperasi. Layaknya koperasi pada umumnya, koperasi mahasiswa merupakan wadah awal bagi para penggiat koperasi untuk memulainya. Di samping itu, koperasi mahasiswa sendiri merupakan wadah yang layak untuk dijadikan laboratorium bisnis mahasiswa, mengingat peran koperasi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana peran koperasi ialah sebagai soko guru perekonomian bangsa. Hidup koperasi, jayalah koperasiku, bravo Kopma.